Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani Ruli Susanti dari kelas A12. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Maqasid Syariah untuk MK mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Anggara Disuma ME sebagai tugas ujian akhir semester. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan mengenai Maqasid Syariah. Pengertian dari Maqasid Syariah. Maqasid Syariah terdiri atas dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid bentuk jamak dari maksad yang merupakan maksud atau tujuan. Sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian maqasid syariah diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dari suatu penetapan hukum. Selanjutnya mengenai unsur-unsur maqasid syariah. Maqasid syariah adalah merupakan prinsip-prinsip yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam. Ada 5 unsur maqasid syariah yang sering disebutkan. Yang pertama, hifzal din atau pemeliharaan agama, yang dimana melindungi dan mempertahankan agama Islam serta kebebasan beragama. Contohnya di sini yaitu maqasid syariah dalam hifzal din adalah melindungi kebebasan beragama individu, menjaga keutuhan ajaran agama, dan mencegah penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua, hifzal nafs, pemeliharaan jiwa, yang dimana melindungi dan mempertahankan kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Contohnya di sini adalah melarang pembunuhan, melindungi hak-hak individu, dan mencegah perbuatan yang membahayakan jiwa manusia. Yang ketiga, hifzal haqi atau pemeliharaan akal, di mana di sini melindungi dan memelihara akal manusia dari kerusakan dan kelalaian. Contohnya seperti melarang mengkonsumsi alkohol dan narkoba yang dapat merusak akal, serta mendorong pendidikan pengembangan intelektual. Yang keempat, mengenai hifzal nas atau pemeliharaan keturunan, yang dimana melindungi dan mempertahankan kelangsungan hidup manusia melalui perkawinan yang sah dan pembentukan keluarga yang harmonis. Contohnya di sini seperti melarang perzinahan, mendorong perkawinan yang sah, dan melindungi hak-hak anak dalam keluarga. Yang kelima, hifzal mal, yaitu pemeliharaan harta. Di sini melindungi harta benda dan kekayaan manusia serta mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi. Contohnya seperti melarang pencurian, mendorong keadilan dalam transaksi ekonomi, dan melindungi hak-hak kepemilikan. Di mana setiap unsur maqasid syariah saling terkait dan saling mendukung untuk mencari tujuan yang lebih besar, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi umat manusia. Selanjutnya mengenai pembagian maqasid syariah dapat dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan. Ada beberapa pembagian yang umum digunakan seperti 1. Daruriyat, yakni kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Kedua, hajiat, yakni kebutuhan yang tidak bersifat darurat
tetapi masih penting untuk kesejahteraan manusia seperti pendidikan, pekerjaan, dan transportasi. Yang ketiga yaitu tahalli atau hiasan, yang dimana kebutuhan yang bersifat mewah atau hiasan seperti penggunaan perhiasan, barang-barang mewah, dan liburan. Pembagian ini membantu dalam memahami prioritas dan pentingnya setiap maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap unsur maqasid syariah saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu seperti keadilan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi umat Islam. Penjelasan yang selanjutnya, maqasid syariah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim atau umat Islam, di mana perannya dalam kehidupan sehari-hari seperti satu, memberikan paduan moral dan etika, yakni maqasid syariah membantu umat Muslim dalam menentukan tindakan yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip maqasid syariah mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat membentuk perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Kedua, mendorong keadilan dan kesetaraan. Di sini maqasid syariah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Prinsip-prinsip maqasid syariah memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi. Ketiga, mengatur hubungan sosial, di mana maqasid syariah memberikan pedoman dalam menjalin hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Prinsip-prinsip maqasid syariah mendorong persaudaraan, kerjasama, dan toleransi antar individu serta masyarakat. Keempat, menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Maqasid syariah menempatkan pentingnya pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan individu. Prinsip-prinsip maqasid syariah mendorong gaya hidup sehat, menjaga kebersihan, dan menghindari hal-hal yang merusak kesehatan. Kelima, mengatur aspek ekonomi. Maqasid syariah memberikan pedoman dalam mengatur aspek ekonomi. Prinsip-prinsip maqasid syariah mendorong keadilan dalam transaksi ekonomi, melarang riba dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat Muslim. Keenam, menjaga lingkungan hidup. Maqasid syariah juga mengajarkan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan hidup, di mana prinsip-prinsip maqasid syariah mendorong umat Islam untuk menjadikan pengelola yang bertanggung jawab terhadap alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan mengikuti prinsip-prinsip maqasid syariah, umat Islam dapat hidup secara harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama manusia, dan bersama alam sekitar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi maqasid syariah. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.